Halo teman-teman, balik lagi di Perawat Ngaskep. Baik, pada video kali ini kita akan bahas tentang bagian-bagian infuset dan cara injeksi di berbagai infuset. Serta kita akan bahas tentang infuset makro, mikro, dan blood set. Sebelumnya jangan lupa juga untuk kunjungi Perawat Ngaskep. Alamatnya di perawatngaskeponline.wordpress.com karena di sini banyak banget contoh asuhan keperawatan, leaflet, dan tugas-tugas keperawatan lainnya. Terutama ada lengkap SDKI, SIKI, SLKI. Kalian tinggal cari diagnosa apa yang kalian mau, tulis di pencarian, dan download. Di sini lengkap ya, semua diagnosa ada. Semoga bermanfaat. Bagian pertama dari infuset adalah spike cup atau penutup dari pembolong jarum infus yang fungsinya untuk menjaga kesterilan dari pembolong botol infus atau jarum infus. Kemudian yang kedua ada pembolong botol infus atau jarum infus yang digunakan sebagai penghubung pertama cairan infus. Bagian ketiga yaitu ventilasi udara yang berupa lubang kecil yang bisa dibuka tutup sebagai penyetabil udara, drip chamber atau ruang tetesan. Dan juga berfungsi sebagai ventilasi saat pemberian terapi infusan vial. Bagian selanjutnya yaitu drip chamber atau ruang tetes yang berfungsi untuk mencegah terjadinya emboli udara. Bagian selanjutnya yaitu filter solution, yaitu penghubung drip chamber dengan tube yang berfungsi untuk mencegah partikel udara, bekuan darah transfusi, dan mencegah masuknya bakteri dari cairan infus ke sistem vena. Bagian selanjutnya yaitu roller clamp atau bagian infuset yang menempel pada tube yang berfungsi untuk menghentikan dan mengalirkan cairan infus atau darah. Kalau ke bawah itu untuk menghentikan dan ke atas itu untuk mengalirkan cairan. Bagian selanjutnya yaitu tube atau selang atau pipa infus yang berfungsi sebagai sarana untuk mengalirkan cairan atau darah dari infusan yang akan menuju vena. Bagian selanjutnya yaitu injection site adalah bagian infus berbahan karet elastis yang berfungsi sebagai tempat penusukan jarum suntik untuk pemberian obat intravena. Bagian selanjutnya yaitu konektor adalah bagian infuset yang berfungsi sebagai penghubung infuset ke IV kanul dan bisa sebagai tempat spooling infus. Bagian selanjutnya yaitu needle hoop, yaitu jarum yang melekat pada konektor yang berfungsi untuk needle spooling atau ventilasi dengan menusukkannya ke pelabot atau vial. Bagian terakhir yaitu needle cap, yaitu penutup needle hoop yang berfungsi untuk menjaga kesterilan needle hoop dan mencegah terjadinya tertusuk jarum. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan infuset makro dan infuset mikro. Perbedaan dari infuset makro dan mikro terletak pada lubang tetesan infus. Pada infuset makro, lubang tetesan infus berdiameter yang lebih besar dan tetesannya per mili yaitu 10-20 tetes. Infuset makro ini digunakan pada pasien dewasa serta anak-anak yang dalam rehidrasi. Sedangkan infuset mikro, lubang tetesannya lebih kecil, terlihat seperti jarum SPED 10 dan tetesan per milinya yaitu 45-60 tetes. Infuset ini digunakan untuk bayi, anak-anak, dan juga dewasa yang sedang dalam pembatasan cairan. Dan perbedaan untuk blood set yang digunakan untuk transfusi darah itu terletak pada tabungnya. Pada tabung blood set terdapat penyaring yang berfungsi untuk mencegah trombus masuk ke dalam aliran darah. Untuk blood set ini, tetesan per milinya itu 15-20. Ada pabrik yang per milinya menggunakan 15 tetes dan juga ada pabrik yang per milinya menggunakan 20 tetes. Dan ini ada salah satu contoh dari infuset mikro untuk per milinya yaitu 60 tetes. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa tempat yang dapat dilakukan injeksi di beberapa infuset. Cara melakukan injeksi pertama itu tanpa infuset. Kita bisa melakukan injeksi di IV cat-nya langsung, di bagian belakang penghubung infuset, dan juga untuk jenis IV cat ini, di bagian atasnya sudah disediakan untuk tempat injeksi, dan sudah ada tutupnya, sehingga kita bisa mudah melakukan injeksi di dua tempat ini. Tempat injeksi selanjutnya yaitu pada injection site yang ada pada infuset yang berbahan karet. Namun, beberapa pengalaman, injeksi di tempat ini atau di lokasi ini sering menjadi bocor dan cairan infus mengalir keluar.
Lokasi injeksi selanjutnya yaitu di Y injection connector. Beberapa infuset ada yang memiliki seperti ini, namun ada juga yang tidak memiliki. Salah satu infuset yang memiliki Y injection connector ini adalah Nipro. Lokasi injeksi ini mempermudah kita untuk melakukan injeksi tanpa harus di iveketnya langsung. Karena lokasi ini tidak terjaga kesterilannya, maka sebelum melakukan injeksi, kita harus mengoleskan alkohol swab. Dan yang terakhir, terdapat infuset yang sangat bagus yang memiliki Y injection connector yang sangat banyak sehingga mempermudah kita dalam melakukan injeksi. Injeksinya pun tidak perlu menggunakan jarum sehingga mempermudah kita dalam melakukan injeksi dan juga terhindar dari tusukan jarum. Dan pada infuset ini juga terdapat klem yang dapat digunakan untuk mengalirkan dan mematikan aliran cairan infus. Namun, tidak semua rumah sakit menggunakan infuset jenis ini, dan juga ada beberapa rumah sakit yang menggunakan infuset ini pada ruang-ruang intensif. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.